Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So welcome back to interpretive reading class. So today we are going to talk about the third project. So this is going to be your third project for this semester. That is the oratorical speech. So oratorical speech is like a kind of pidato. Ya semacam pidato seperti itu. Okay, so if you can see on your ebook, it will be on page 22. So what we are going to learn, the first one is you have to know the objectives of this chapter. The first one is to understand the structure of an effective speech. And the second is to interpret and present this should be a famous speech. And then the approximately time for reading the speech is about 8 to 10 minutes. So once again, for this project, it's going to be reading a speech. The first one you have to know is the basic speech structure. So, jadi kalau misalnya kalian menemukan nanti kalian mencari sebuah speech-nya itu harus memiliki introduction, body, kemudian conclusion. Jadi ada pengenalan, isi, terus kesimpulan. Kemudian kalau isinya itu kalau kita baca bagian awalnya itu akan berisi attention, kemudian need, satisfaction, visualization, kemudian terakhir action. Jadi the first thing that the speaker will do is to get the listener's attention. Jadi pertama kali itu kalau di bagian introduction, di bagian awal-awal, kalian akan memulainya dengan bagaimana caranya kalian mengambil, membuat kayak pendengar kalian itu memerhatikan kalian, langsung bikin mereka tertarik untuk mendengarkan speech-nya kalian. Nah, kemudian kalian menciptakan sebuah perasaan, a feeling of need. Jadi kayak orang merasa bahwa mereka butuh untuk dengar speech kalian. Kemudian satisfies that need, and then makes the listeners visualize the satisfaction, and the last finally urge the listeners to action. Jadi setelah mendengarkan speech kalian itu, mereka merasa bahwa mereka harus melakukan hal itu. Jadi misalnya ada speech tentang women action, terus dalam speech itu dia semacam memberikan informasi bahwa perempuan itu harus mau bergerak, tidak boleh kayak berdiam diri saja. Nah, pokoknya isinya itu, speech-nya itu pada akhirnya nanti akan membuat si perempuan yang dengar ini akan termotivasi atau tergerak untuk melakukan hal yang diucapkan oleh si speaker atau yang berpidato. Okay, so there is an example here. An example of famous speech by Lincoln with entitled Second Inaugural Address. Jadi ini adalah judul dari pidato yang dibawakan oleh Lincoln. Jadi kalian silakan baca, identifikasi sendiri bagian mana yang termasuk attention, bagian mana yang termasuk need, yang mana satisfaction, visualization, kemudian action. Ya, action harusnya di bagian terakhir. Kemudian the second one is presentation. So like the other projects,
you should have presentation. Nah, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk membuat speech kalian itu efektif. Nah, jadi menurut si John W. Richardson, jadi ada beberapa effective ways of reading a speech. Jadi kalau menurutnya dia tuh, misalnya si our former president was the master of reading a script. Jadi dia membaca script. Rahasianya itu he would look down at the written word and quickly memorize the first sentence. Jadi dia itu tidak seperti membaca. Jadi dia kayak melihat dulu sekilas, dia melihat misalnya satu kata, satu kalimat misalnya, kemudian dia mencoba untuk mengingat kalimatnya. Kemudian setelah dia mengingat, dia akan mengucapkannya sambil melihat audiens. Begitu, jadi dia kayak seolah-olah membaca, tapi sebenarnya dia sudah mengingat teks itu. Jadi ada kan biasa kita membaca, kemudian pada saat kita ucapkan, kita tidak melihat teksnya, kita melihat ke audiens kayak begitu. Jadi seperti itu selalu dia. Jadi kayak dia melihat dulu sebentar, kemudian dia pada saat mengucapkannya dia melihat ke audiens. Dia tidak melihat ke teksnya. Jadi tidak pernah membaca sambil melihat ke bawah. Kayak begitu. Kemudian use the teleprompter. Jadi presiden dan other politicians use teleprompters all the time. Jadi the secret is to make them invisible by looking past them at your audience. Jadi kayak dia membaca tapi dia menggunakan teleprompter, jadi kayak tidak terlalu terlihat oleh penonton seperti dia sedang membaca. Kalau teleprompter kan itu bisa sekarang di HP, bisa pakai HP. Jadi kayak kita copy teks kita ke teleprompter itu, jadi dia akan bergerak, kan pasti kalian sudah tahu itu. Dia akan bergerak, nah kita akan membaca sesuai teks yang tampil pada saat kita membaca begitu. Jadi seperti kayak pembaca berita itu kan mereka itu biasanya menggunakan teleprompter. Dia melihat ke depan seolah-olah dia hafal teksnya, padahal sebenarnya dia itu sedang membaca. Kayak begitu, jadi dia yang dia baca itu adalah sebuah teleprompter, teks yang ada di teleprompter, begitu. Oke, berikutnya use the second grade teacher method. We have all had books read to us as a kid by our parents, our teachers. They just open the book, read the text, and then show us the pictures. While this may not be the preferred method, it does work in a pinch when presenting to small groups. It's especially effective if you treat your adult audience like second graders. By saying class pay attention and other phrases only a librarian would be proud of. Jadi ini terserah kalian nanti pada saat presentationnya kalian mau seperti apa. Apakah kalian mau menggunakan caranya yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Yang jelas itu apapun metode yang kalian gunakan, ya make sure that your presentation uses vocal variety, generous gestures, and making eye contact with your audience during pauses. Jadi ingat, kalian tidak membaca datar saja. Perhatikan vokal variety-nya. Tidak mungkin kan kalian membaca datar saja dari awal sampai terakhir.
Pasti ada terkadang yang harus dibaca kayak dengan pitch yang tinggi, ada yang pitch yang rendah, atau kayak nadanya seolah kayak menggebu-gebu. Pokoknya ya sekreatifnya kalian sajalah. Terus gestures-nya jangan kayak kelihatan sekali seperti orang membaca. Bagaimana kah orang kalau berpidato? Nggak mungkin kan dia melihat terus ke kertas, ke teksnya, nggak mungkin. Pasti mereka sesekali melihat ke orang yang sedang mereka audiensnya, maksudnya pasti mereka melihat ke audiensnya. Jadi anggap saja kalian sedang bicara depan orang, gitu. Meskipun kalian cuma di video saja, ya anggap saja kalian itu di depannya orang berbicara. Kemudian um, oh ya, making eye contact. Jadi seolah-olah kalian itu ada kontak, eye contact dengan penonton. Terus perhatikan juga titik komanya. Jadi jangan sampai kayak bicara terus tidak ada titik komanya. Terus yang paling penting adalah practice. Jangan sampai kayak mitesnya ada beberapa yang sepertinya itu tidak praktis. Padahal you have 2 weeks time to practice. Saya sudah berikan kesempatan buat kalian untuk latihan selama 2 minggu. So, I expect you to present a better version of your reading. Jadi, kemarin beberapa sudah banyak yang bagus, but expect more. Saya berharap lebih dari itu. Meskipun banyak yang bagus, tapi banyak juga yang tidak bagus menurut saya. Um, Tidak bagusnya ya karena dia kayak seperti kurang latihan. Um, Latihan itu bukan cuma latihan membaca saja. Misalnya kalian kayak memang kayak latihan cara misalnya latihan membaca, misalnya di sini saya harus nada saya rendah, di sini tinggi. Iya, sebagian besar memang sudah seperti itu. But pronunciation, the problem is pronunciation. Banyak yang bagus cara membacanya, tapi salah pronunciation-nya. Kenapa kalian disuruh analisis? Kenapa kalian disuruh bikin planning? Di situ kalian pelajari yang mana saja kata yang kalian tidak tahu pengucapannya, yang kalian tidak tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya itu biasanya kalian tidak tahu juga pengucapannya karena pasti kalian baru baca atau baru lihat itu vocab. Jadi kalian bukan cuma latihan membaca, tapi kalian juga cari tahu bagaimana sih pronunciation-nya yang paling tepat untuk ini. Misalnya, anggaplah ini kalian baru pertama kali lihat atau baca. Nah, kalian cari tahu dulu bagaimana pronunciation-nya ini, bisa lewat Google Translate atau bisa juga Cambridge, kan ada Cambridge Dictionary, ada Oxford Dictionary, itu kan semua sudah ada di online. Dan kalian bisa dengar bagaimana pronunciation-nya, pengucapannya. Nah, pelajari dulu. Jangan sampai kalian bilangnya ini tidak sesuai dengan pengucapan aslinya. Anggaplah, misalnya ini kan harusnya wonderful. Tapi misalnya kalian bilang, gampang gini, yang lain saja, apa ya yang susah. Yang paling banyak salah itu yang kayak yang berakhiran ed. Banyak yang kayak begitu. Anggaplah inilah during. Nah, ini kan ya bacanya during, tapi ya sempat kalian tidak tahu kalian bacanya daring atau during, kan nggak bagus didengar. Meskipun kayak caranya kalian bicara tuh sudah, cara membaca kalian sudah bagus, tapi pronunciation-nya tidak bagus ya, kedengarannya juga tidak enak. Kayak begitu. Terus ada juga yang kayak, bagaimana ya cara bacanya itu? Pokoknya kayak orang tidak pernah latihan sebelumnya. Dia kayak baru lihat teksnya pada saat itu. Jadi seolah-olah dia kaget kayak begitu.
Dia kayak seolah-olah kaget karena kayak baru lihat teksnya dan tiba-tiba disuruh membaca. Padahal sudah 2 minggu diberikan waktu untuk membaca, jadi tidak mungkin kalian seperti itu. Tidak mungkin seperti itu cara bacanya, pasti sudah kayak di luar kepala ini, apalagi kalau kalian latihan setiap hari minimal 10 menit, 20 menit, tidak mungkin pada saat mid testnya itu kalian membacanya seperti terbata-bata. Itu tidak mungkin. Itu cuma bisa terjadi kalau kalian tidak pernah latihan. Oke, kita lanjut. When is it okay to read the speech? Ini sebenarnya kayak ya teori saja. Jadi misalnya kapan kalian membaca ya, misalnya di formal occasion, emotional speech, terus misalnya kalian diminta untuk read word for word by lawyer or campaign manager, bisa dalam keadaan seperti itu. Kemudian apa lagi? A speech writer has written your speech. Jadi biasanya tuh kalau pidato ada orang yang tuliskan. Jadi bukan kalian misalnya yang membaca, kalian yang bikin sendiri. Biasanya tuh kalian kerjasama dengan speech writer. Karena tidak sembarang itu pidato, tidak sembarang kita bikin. Itu melalui proses editing juga supaya yang kayak tadi itu saya bilang yang strukturnya itu benar, bahwa kalau awal-awal itu harus kayak attention, ada need, satisfaction, terakhir action. Itu jangan sampai sembarangan dibikin. Kemudian, nah ini ada beberapa hal negative effects of reading. Jadi pertama tuh your eyes are on your page and not connecting with your audience. Jadi sebaliknya kalian harusnya itu tidak terpaku pada teks kalian. Oke, jadi ya sebisa mungkin kalian itu sudah seperti menguasai teks itu sehingga pada saat pembacaan kalian tidak terlalu terpaku pada teks. Kemudian ya ini kalian bisa baca sendiri bagaimana ininya. Oke, di sini ada there are several strategies for creating an optimal page. Yang pertama, don't hand print or write your speech. I don't know a person in the world who writes or prints as neatly as Times New Roman font. Even slight imperfections in your penmanship make your work harder than necessary when reading. Type it in and print it out. Lebih bagus memang kalau kalian ketik terus print. Jadi kalian tidak tulis tangan. Kenapa kalian tidak disarankan untuk tulis tangan? Karena biasanya itu tidak jelas. Jadi disarankan untuk mengetik dan print. Printnya dengan large font size. Ya, jadi kalian disarankan juga untuk print teksnya dalam yang font yang besar. Kenapa? Supaya kalian tidak tidak kesulitan pada saat membaca. Kan pada saat membaca itu paling tidak tulisannya itu jelas, terlihat jelas. Jadi kalian terbantu untuk membaca. Nah, ini ada beberapa tips lainnya, silakan kalian baca sendiri. Jadi print using multiple narrow columns, use subheadings, use line breaks to mark pauses and even within sentences. Jadi nanti di bagian analisis dan planningnya kalian, silakan kalian bagaimana caranya kalian bikin planning untuk teksnya kalian supaya kalian gampang bacanya. Kayak begitu. Jadi apakah kalian memberikan highlight atau apa? Kalian berikan misalnya subheadings atau apa? Yang pokoknya yang bisa memudahkan kalian untuk membaca. Terus what about with your body gestures?
Jadi kalian pelajari juga bagaimana body gestures-nya kalian pada saat introduction, di bagian isi-isinya itu kan nggak mungkin cuma satu paragraf. Nah, itu kalian juga pelajari, kira-kira bagian sini saya gesture-nya seperti apa. Ada beberapa kemarin yang pada saat mites yang sudah menggunakan gestures dan menurut saya itu sudah bagus sekali. Yang lain masih kayak melihat ke bawah saja, membaca teksnya seperti tidak ada orang di depannya. Padahal kalian sedang nonton ini loh sama teman-teman kalian. Jadi ya kalian kalian harusnya ya apa istilahnya ya? Kalian harus membaca seperti seseorang sedang melihat kalian. Jadi jangan kayak kalian sibuk dengan diri sendiri. Expressive facial gestures. Jadi bagaimana gestures-nya kalian, emosinya kalian bagaimana. Terus ada final tips here, minimize reading your speeches. Jadi itu tadi, kalian lebih bagus kalau tidak terlihat seperti membaca. Jadi try to memorize your opening and closing words. Jadi kalian hafal, sebaiknya kalian hafal opening sama closing words. Don't accept the I didn't have time to learn it. Jadi saya tidak terima juga kalau kalian bilang saya tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Bagaimana bisa kalian tidak punya waktu? Padahal kalian cuman membaca. Ini kalian cuman membaca loh. Daripada kalian tiap hari cuman membaca atau melihat postingan story temannya kalian atau feed Instagram teman kalian, mending kalian baca ini teksnya, pelajari, sekalian improve your English. Ini kan juga bisa membantu improve your English. Jadi yang masih merasa masih kurang bahasa Inggrisnya ya pelajari lebih dibandingkan yang mereka yang menurut kalian sudah bagus. Kalian merasa masih kurang dibandingkan teman kalian, ya kalian harus 2 kali, 3 kali lebih giat belajarnya dibandingkan yang menurut kalian sudah bagus. Supaya kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian. Oke, kayak sepertinya itu saja di sini. Jadi tugas kalian setelah ini adalah you find a speech. Begini deh, kan kemarin kalian individual, saya mau ini dikerjakan in pair. Jadi satu teks itu untuk berdua. Jadi satu teks untuk berdua. Jadi nanti kalian satu teksnya itu bagi dua supaya semua bagian dari teks itu bisa dibaca. Nggak kayak kemarin kan harus dipotong. Jadi di bagian ini oratorical speech kalian find one text for 2 people. Jadi satu teks untuk 2 orang. Untuk pembagiannya nanti apakah kalian pilih sendiri kelompoknya atau kalian mau dipilihkan, nanti kita bahas di grup. Oke? Bagaimana enaknya kalian? You wanna choose your own friend or I choose for you? We can discuss it later on WhatsApp. Okay, you may ask me on WhatsApp. Okay, I think that's all. You may read the instruction on Shamoke. Okay, and then I'll wait for your assignment due the next meeting. Okay, jadi deadline-nya adalah next meeting itu next week. Okay, hopefully you can find a good speech for your presentation later. Okay, I think that's all for today's lesson. Thank you very much for your attention and see you next meeting. Bye.